Hari ini saudara akan mendengar firman Tuhan yang pasti akan memberkati hidupmu. Amin. Seperti biasa kita kan, aku anak kesayangan Bapa, dan aku adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku kebenaran Bapa dalam Yesus, dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya membagikan firman Rema pada hari ini. Firmannya berjudul kesembuhan itu tergantung kepada iman siapa. Oke? Kesembuhan itu tergantung kepada iman siapa. Nah, seperti lagu kita tadi, ya, ada kata penyembuh. Satu-satunya ku andalkan Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pertanyaannya, apakah kesembuhan hanya tergantung pada iman orang yang melayani doa kesembuhan, atau iman itu tergantung kepada si penderita? Ya. Oke. Jadi saya tidak percaya Bapak Ibu bahwa pertanyaan itu atau kesembuhan itu merupakan suatu pilihan. Maksudnya iman yang harus memilih. Apakah pilihan dari orang yang melayani, atau pilihannya atau tergantung kepada orang yang menderita. Oke? Apakah kesembuhan hanya bergantung pada iman orang yang melayani atau iman si penderita? Juga penting. Ya. Oke Bapak Ibu, amin. Ya. Iman yang melayani memang penting. Iman orang yang melayani memang penting. Ya, nanti saudara akan lihat contoh-contoh cerita dalam Alkitab. Tetapi kondisi hati yang menderita sakit atau menderita permasalahan atau menderita pergumulan dalam kehidupannya, itu juga penting. Ini tidak hanya berbicara kesembuhan. Oke, kesembuhan good, tetapi juga berbicara tentang mujizat-mujizat yang lain. Kita kan juga minta didoakan untuk hal-hal yang lain. Betul, tidak hanya bicara tentang kesembuhan, namun mungkin secara spesifik kita hari ini contohnya adalah ayat-ayat tentang kesembuhan. Betul? Ya. Ya, kita bisa mendoakan untuk tolong doakan jabatan, tolong doakan pekerjaan saya, atau bisa kita minta tolong doakan untuk kesembuhan saya. Nah, jadi saya ulang kembali, iman yang melayani memang penting, tetapi kondisi hati orang yang menderita sakit itu juga penting, ya. Di dalam Markus 16 ayat 20, Bapak Ibu nggak kedinginan di sini oleh AC itu? Mungkin AC itu dikurangin. Ya, oke kan? Semuanya melipat tangan kayaknya. Ya, itu AC itu udah dikurangin? AC apa kipas? Oh, kipas ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi dalam Markus 16 ayat 20, coba kita lihat. Syukur ada yang sebelah sana, karena yang TV sudah hilang. Jadi saya masih bisa lihat ayat. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan, mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Kemudian firman Tuhan mengatakan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Perhatikan, dia meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Meneguhkan firman dengan tanda-tanda mujizat yang menyertai mereka. Artinya Bapak Ibu, tanda-tanda dan mujizat itu mengikuti firman. Ya. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk memahami bagaimana cara kerja kesembuhan yang terjadi pada kehidupan seseorang. Oke? Bagaimana kesembuhan itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Di dalam ayat pertama ini kita juga sudah bisa menyimpulkan. Betul? Bahwa kesembuhan itu terjadi didahului oleh firman yang diberitakan atau firman yang didengar oleh seseorang. Mujizat itu tercipta, ya, sebagai buah dari iman. Mujizat tercipta sebagai buah dari iman yang timbul karena mendengar firman.
Oke. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Karena ada iman yang timbul dari kita mendengar firman, maka buahnya apa? Buah dari iman buah dari iman yang timbul dari mendengar firman, buahnya adalah kesembuhan. Galatia 3 ayat yang kelima, kita baca. Galatia 3 ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau perhatikan kalimat ini, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Betul? Saudara perhatikan, saya ulang lagi. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Perhatikan kalimat ini. Yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena apa? Karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi mujizat yang terjadi Bapak Ibu oleh karena seseorang percaya kepada pemberitaan Injil. Katakan amin. Jadi mujizat tercipta sebagai buah dari iman yang timbul dari mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi itu yang kita bisa pahami, bahwa semuanya dimulai dari firman. Betul? Jadi kalau saudara mengalami sakit, mengalami kebutuhan dalam kehidupan saudara atau apapun, temukan firman Tuhan yang menjadi firman yang kau percaya dalam hatimu. Karena jika kau tidak percaya, kalau kau ragu-ragu dan bimbang, maka itu akan menjadi penghalang daripada mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus percaya? Karena memang begitu cara kerjanya, ya kan? Kalau kau tidak percaya kepada saya, kamu tidak akan mendapatkan apa yang menjadi kualitas yang ada dalam diri saya untuk kau dapatkan untuk hidupmu. Saya memiliki kualitas dalam kehidupanmu untuk bisa menolong engkau. Tetapi karena kau tidak mempercayainya, maka kau tidak peduli dengan keadaan itu. Itu betapa pentingnya percaya, ya. Jadi menyatakan hanya iman yang melayani, itu diperlukan memang, ya. Menyatakan hanya iman si pelayan atau orang yang melayani saja itu diperlukan juga, betul, ya. Tetapi iman daripada orang yang didoakan juga itu penting. Nah, jikalau kita mengatakan bahwa hanya iman si pelayan Tuhan saja yang diperlukan, maka Bapak Ibu sama dengan mengatakan bahwa kita mempertanyakan iman Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25. Markus 8. Karena kalau kita katakan, ayo imanmu harus imanmu. Nah, kalau kita mengharapkan hanya cuma iman orang yang yang kita doakan, itu sama artinya kita mempertanyakan iman Yesus. Karena apa? Karena coba saudara perhatikan di sini. Tuhan Yesus berdoa untuk orang buta 2 kali. Markus 8 ayat yang ke-22. Saya waktu persiapkan ayat ini, saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya baru menyadari Yesus Tuhan berdoa untuk mujizat kesembuhan, untuk kesembuhan untuk orang buta, sampai dia harus berdoa 2 kali, padahal dia Tuhan. Iya kan? Coba kita baca ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudah kau lihat sesuatu?" Jawab orang itu apa? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Masih belum jelas, cuma hanya lihat orang tapi kayak pohon-pohon aja. Ya 25. Yesus meletakkan lagi tangannya
pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jelas sekali dalam ayat ini, Yesus harus 2 kali berdoa ya untuk orang yang buta ini. Amin. Saudara yang apa namanya, yang menulis harapan bisa sambil menulis ya. Yang belum menulis harapan, kertasnya ada di luar, pulpen ada di sini. Bu Penny ada pulpennya? Sudah ada ya. Saudara perhatikan Bapak Ibu. Nah, coba saudara lihat ayat ini. Apakah Yesus bergumul dengan imannya dalam hal ini, dalam hal cerita ini? Ataukah seorang buta yang berurusan dengan ketidakpercayaannya? Apakah Yesus bergumul dengan imannya? Jawabannya tentu tidak. Iya kan? Masa Yesus bergumul dengan imannya? Dia Tuhan kok. Tapi kenapa dia harus berdoa 2 kali untuk kesembuhan orang ini? Jawabannya adalah orang buta ini sedang berurusan dengan ketidakpercayaannya. Orang buta ini sedang apa namanya, mengalami ketidakpercayaan. Kenapa nih? Hah? Oh, nggak pas. Apa nggak pasnya? Nggak ada suaranya. Oh, ya. Oke Bapak Ibu. Nah jadi kita perhatikan kisah dalam Markus 6 menjelaskan bahwa pelayanan Yesus, kita buka di Markus 6 ayat 5 sampai 6. Markus 6 ayat 5 sampai 6. Di sini menjelaskan bahwa pelayanan Yesus di kota asalnya sendiri, dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Ayat yang ke-5 dan 6. Sudah? Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6, sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Katakan amin. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Coba saudara bayangkan, ini sekelas Tuhan gak bisa bikin mujizat. Ini Tuhan sendiri, sumber segala sesuatu. Betul, sumber segala sesuatu. Tetapi kenapa dia tidak bisa buat mujizat di situ, di kota kelahirannya, tempat asalnya? Jawabannya adalah karena ketidakpercayaan mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hari ini belajar memahami. Jangan ragukan keinginan Tuhan untuk menyembuhkanmu. Jangan ragukan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kau. Itu pasti dan keinginan Tuhan. Tapi yang perlu kita perhatikan, bangkitkan iman dan kepercayaanmu. Amin. Putuskan, tetapkan dirimu bahwa aku mau percaya saja apapun yang terjadi. Amin. Tapi sometimes kadang ada orang yang dia sakit, tapi karena dia memang dia mau mati. Ya kamu mau doakan bagaimana kalau dia memang mau mati? Saudara mati maksud saya? Ya ada orang yang memang dia sakit, tapi keinginannya dia memang mau, ya sudahlah aku mau pulang ke Tuhan saja. Nah orang seperti itu dia nggak punya kepercayaan, dia nggak punya iman untuk dia sembuh. Dia tidak punya pergumulan perjuangan dalam dirinya, dia mau sembuh. Betul? Yang adanya dia mau, iya aku mau bertemu dengan Tuhan. Itu imannya, itu kepercayaan, bertemu dengan Tuhan. Ya sudah, dia bertemu dengan Tuhan. Itu good, itu yang terbaik yang dia bisa alami. Makanya firman Tuhan mengatakan juga segala kehidupan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, waktunya dia ya seperti itu. Waktu kita yang seperti ini. Nah itu yang terjadi. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa lihat lagi dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Sudah? Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perhatikan, dengan demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, dia tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Ya, orang yang ragu-ragu dan berpikiran ganda terhalang untuk menerima dari Tuhan. Orang yang tidak percaya, orang yang ragu-ragu, berpikiran ganda, bimbang, itu sama dengan orang yang tidak percaya. Betul? Dan firman Tuhan mengatakan, jangan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tidak mungkin kau bisa mendapatkan sesuatu bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ini salah satu prinsip kesembuhan yang kita terima, yang kita harus pahami. Bagaimana supaya menerima kesembuhan. Saudara mendengar kesaksian beberapa waktu yang lalu juga saya menyaksikan bagaimana ketika kita dalam gereja ini, ketika mengalami kesembuhan, kita menjalani proses medis, kita mendapatkan firman demi firman. Saudara dengar kesaksian saya, saudara dengar kesaksian Ibu Sasa, saudara dengar kesaksian Sari, saudara dengar kesaksian Ibu Epa. Pasti ada firman. Ya, saudara lihatlah, jelaslah 4 orang ini mengalami kesembuhan mujizat dalam gereja ini. Saya diagnosa jantung, saya dapatkan firman Tuhan, sakit penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Firman itu saya pegang, saya yakin Tuhan, saya percaya sakit penyakit ini tidak membawa kematian, saya tidak mati dan menyatakan kemuliaan Allah, saya sembuh. Bu Sasa juga, saudara dengar kesaksian firman, saya lupa ayat di mana itu, harus jangan bahasa Inggris, Indonesia aja. Aku mempunyai kehidupan Kristus di dalamku. Waktu dia habis kemo, dia juga temukan, dia kemo di rumah sakit, dia harus berjalan ke depan begini, ke belakang begini. Ya kan, sudah dengar saksiannya. Betul? Sudah dengar kesaksian bagaimana Sari dia menemukan dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang menyelamatkanmu dan yang menyembuhkan penyakitmu. Oh, dia yang mengampuni dosamu, Dia yang mengampuni dosamu dan yang menyembuhkan penyakitmu. Firman Tuhan juga mengatakan untuk Ibu Eva, Tuhan yang akan berperang, kamu diam saja. Amin. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan. Temukan firman Tuhan, dapatkan firman Tuhan. Apapun. Jangan cuma berpikir bahwa sakitnya enteng aja, kecil aja. Tapi saudara juga harus perlu firman. Saya tahu kita ini dalam gereja ini punya sesuatu something dengan darah kita. Ada yang punya kadar gula darah tinggi, ada yang punya kolesterol tinggi, ada yang punya trigliserid tinggi, ada yang punya asam urat tinggi, ada yang punya tekanan darah tinggi, ya. Betul? Sekalipun saudara tidak menjawab betul, ya. Tetapi maksud saya, kalau saudara mengalami seperti itu, saudara harus temukan firman. Dan saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tapi hal-hal seperti itu jangan saudara anggap remeh. Oke? Karena itu firman Tuhan mengatakan dia yang mengampuni dosamu dan menyembuhkan penyakitmu. Setiap kita manusia ini tidak akan mungkin bisa lolos dari sakit penyakit. Karena itu adalah upah dari dosa. Tetapi kabar baiknya, engkau pasti sembuh dari penyakit itu. Kok gak ada amin? Saudara terkesima kan dengar saya. Sampai gak ada aminnya gitu loh. Amin. Kita ini tidak akan lolos dari sakit penyakit. Kita pasti akan menderita sakit, siapapun. Karena itu adalah upah dari dosa. Tetapi kabar baiknya bahwa itu pasti sembuh. Amin. Nah, bagaimana caranya? Firman. Kau temukan firman. Saya waktu diagnosa dokter, beberapa kadar dalam darah saya adalah tinggi. Waduh, ini tinggi, dia sampai kasih emot menangis pada diri saya. Karena lewat WA aja. Dia bilang, "Kak, ini tinggi banget nih." Emot menangis. Tapi saya temukan dalam proses itu, saya waktu datangi dia, bukan firman Tuhan, saya dapatkan hikmah aja, pengertian aja bahwa apa yang naik itu bisa turun. Saudara, kalau naik bisa turun nggak?
Ya bisa kan? Apa yang tinggi kan kita bisa turun kan? Iya kan? Jadi segala sesuatunya bisa turun. Jadi saya hanya tertawa saja. Ya, dia hari ini tinggi tapi kan dia bisa turun. Iya kan? Masa kamu di atas terus kepanasan? Ya turunlah ke bawah, berteduh. Ya seperti itu. Jadi saya hanya tertawa saja dan saya percaya itu. Ya, tapi jangan apa namanya? Jangan sembarangan juga. Kita harus Tuhan kasih hikmat pada kita dan kita harus rawat tubuh kita. Jangan sembrono. Jangan cobai Tuhan. Ya. Bagaimana caranya mencobai Tuhan ya? Wah, iman percaya. Nggak main itu. Dalam nama Yesus aku kuman. Saya makan yang dilarang oleh dokter dalam nama Yesus. Tidak apa-apa. Yang konyol namanya. Mencobai Tuhan seperti itu. Ya kan, Pur? Amin. Ipur Coroja. Itu contoh terbaik. Dia tahu bahwa dia nggak bisa makan daging, ya kan? Dia tidak mau coba-coba, nggak usah mencoba Tuhan. Ya sudahlah pokoknya. Tapi saya kadang-kadang saya ini dia, dicobalah sekali-sekali supaya mengetahui sembuh apa enggak gitu kan? Iya kan? Coba makan, ya kan? Setelah makan, oh nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa. Oh berarti sudah sembuh, ya kan? Saya dulu tuh alergi udang, Bapak Ibu. Waktu zaman saya kuliah. SMA, SMP saya enak aja makan udang. Udang apa? Tapi waktu saya kuliah makan udang di Jogja, itu saya alergi. Apakah saya berpikir ini udang Jogja beda dengan udang di Kalimantan? Sampai saya bikin alergi. Bayangkan saya SD, SMP, SMA nggak ada masalah. Udang apakah? Udang papai kah? Udang bajang kah? Udang galah kah? Udang apakah namanya? Nggak ada yang alergi. Tapi pas di Jogja setiap kali saya makan udang gatal, Bapak Ibu. Ya kan? Bahkan itu berlanjut sampai saya pernah kejadian dengan ibu saya hampir mati waktu saya makan udang di Mendawai sana. Makan udang galah, pulang-pulang saya kayak keracunan, saya sesak napas hampir mati, dibawa ke Mendawai karena kami nginap waktu itu, ada penginapan di seberang Mendawai itu apa Pak? Apa itu? Seberang Mendawai sana itu. Apa itu Dini? Muara Handel itu apa? Hah? Bukan, Mendawai. Kalau kita Karokan itu kan dari Sampit masuk ke Sungai masuk ke Sungai Katingan. Iya, Kampung Melayu. Hah? Ya seberangnya itu. Kan ada penginapan dulu. Kalau orang di Mendawai kan kalau nginap pasti di sana. Bukan di kota, bukan di desa Mendawainya ini. Kami nginap di sana. Nggak ada medis kan. Kami harus pakai speed WWF waktu itu. Nyebrang ke Mendawai, ketemu mantri, ada mantri nggak ada dokter, disuntik aja. Wah, lumayan lah, agak baikan. Pulang, kambuh lagi. Cuma sebentar aja nahannya. Waduh. Dan apa yang tadi saya tahu, Tuhan sembuhkan saya. Saya dibuat muntah. Saya nggak tahu, saya muntah habis saya keluarkan sampai yang tiba-tiba muntah. Dan waktu saya muntah lega, hilang semua. Nggak ada lagi. Tapi saya rasa kenapa saya harus alergi ini? Saya terus deklarasi, saya terus perkatakan, saya sembuh bla 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 terus. Ya saya memang hindari udang. Tapi kalau saya mau makan udang, saya tahu bahwa obatnya adalah ada obat alergi kan. Jadi setiap kali saya makan udang, saya minum CTM atau dexamethasone. Betul nggak dokter? Obat alergi, CTM. Jangan pikir CTM cuma obat flu ya. Itu juga obat alergi, CTM atau dexamethasone. Kalau nggak kedua-duanya saya minum, ya kan? Demi saya mau makan udang itu. Makan udang, habis itu saya minum CTM dexamethasone. Bebas aman. Tapi sampai pada waktu satu titik di mana saya temukan bahwa seperti saya bilang sama Ibu, saya coba aja lagi tanpa minum obat, nggak ada apa-apa tuh, baik-baik saja. Oh saya sudah sembuh, haleluya. Sampai sekarang aman. Mau udang papai, kah udang galah, kah udang apakah? Tidak ada lagi gatal-gatal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul di Kisah Rasul 3 1 sampai 9, kita bisa baca nanti, kita bisa baca Kisah Rasul pasal 3. Jadi kita menemukan firman demi firman untuk kita mengalami kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Jadi saya tidak sedang berbicara tentang syarat, tapi saya berbicara tentang cara kerja. Cara kerja kesembuhan terjadi melalui firman yang kita dengarkan. Di ayat di awal saya sudah sampaikan kepada saudara. Mereka mengalami mujizat karena mereka mendengar firman. Ketika mereka memberitakan Injil, maka tanda-tanda mujizat menyertai pemberitaan firman itu.
Jadi itu bukan syarat, tetapi itu cara kerja. Cara kerja kesembuhan yang terjadi. Temukan firman. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kadang orang kan dia sakit, lalu dia, maksudnya sebelum sakit dia jarang baca firman Tuhan. Waktu dia sakit baca firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Ya nggak apa-apa lah, oke lah. Itu juga salah satu cara kita untuk bisa menemukan firman, untuk menjadi iman dalam diri kita. Katakan amin. Ya. Nah, jadi ada karunia kesembuhan, mujizat dan iman, dan kita melihat contoh seperti hal itu di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 9. Saya baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki, ayat yang kedua, ya, yang lumpuh sejak lahirnya, orang lumpuh, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat ya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Perhatikan, ada harapan, ya, akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki. Perhatikan kata seketika. Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saudara perhatikan, Petrus memulai penyembuhan ini, ya, tetapi berdasarkan ayat yang telah dia dia dapatkan. Kita bisa melihat mereka tidak ada, dalam cerita ini tidak ada ketidakpercayaan dalam hati mereka, ya. Mereka betul-betul percaya, dan Yesus menyampaikan itu berdasarkan firman yang dia tahu. Bahkan dia mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku," tetapi dia katakan, mana tadi ayatnya? Emas dan perak, ayat 6. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Dia tahu posisinya. Petrus tahu posisi bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia tahu posisinya bahwa dia punya kuasa dalam dirinya. Makanya dia berkata, ya, "Gold and silver, emas dan perak tidak ada padaku. Silver and gold have I none." Tidak ada padaku. Dan dia berkata kalimat yang juga dahsyat, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Amin. Nah, kita bisa melihat bagaimana reaksi orang ini. Mereka reaksinya adalah memang betul-betul percaya. Betul-betul percaya. Nah, ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Di ayat 5 perhatikan. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mereka ini cuma mengemis, tapi dia lumpuh. Dia lihat, tapi Petrus melihat tatapan pengharapan. Petrus melihat tatapan kepercayaan yang begitu utuh dalam diri orang ini, penuh dengan harapan. Tanpa dia berbicara, tanpa dia meminta, tapi Petrus mengatakan, "Aku nggak punya duit, ya. Aku nggak punya emas, aku nggak punya perak." Ya sekarang kan kita nggak kasih emas, nggak kasih perak kan, kasih duit. Tapi dia katakan, "Demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Nah, di sini kita bisa melihat Petrus memulai penyembuhan, tetapi berdasarkan ayat lain yang telah dia dapatkan. Berdasarkan hikmat, berdasarkan kepercayaan, berdasarkan dengan status yang dia miliki sebagai orang yang memiliki kuasa dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat lagi dalam Kisah Rasul 14. Kisah Rasul pasal 14 ayat 6 sampai 10.
Setelah sudah Kisah Rasul 14 ayat 6 sampai 10. Sudah dapat? Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Perhatikan kalimat mereka memberitakan Injil. Oke, selalu dimulai dari pemberitaan Injil. Saya mau tanya kepada saudara, kenapa dalam KKR kesembuhan terjadi kesembuhan? Karena apa? Karena mereka mendengarkan firman kesembuhan. Ya kan? Ini hari ini ada KKR kesembuhan nih. Pak Agung datang di Palangkaraya. Ya. Ada KKR ibadah KKR kesembuhan di Palangkaraya jam 5:30 sore. Kalau saudara punya waktu, sekalian juga saudara bisa melayat, saudara bisa datang nanti sore ya ke Palangkaraya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Orang lumpuh lagi sama yang tadi dan belum pernah dapat berjalan. Perhatikan, belum pernah dapat berjalan. Orang itu mendengarkan, dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Sama Bapak Ibu dengan yang tadi. Ya, sama dengan Kisah Rasul 3 tadi. Petrus melihat bahwa Paulus melihat orang ini bisa disembuhkan. Saya ulang ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Katakan amin. Amin. Nah, jadi saudara bisa perhatikan bahwa menggambarkan dari cerita ini dari ayat ini menggambarkan seorang lumpuh yang mendengarkan Paulus berkhotbah, dan Paulus melihat bahwa orang ini memiliki iman untuk disembuhkan. Dalam hal ini bukan Paulus yang memaksakan kesembuhan. Iya kan? Paulus tidak memaksakan kesembuhan buat dia. Ya. Paulus tidak memaksakan kesembuhan pada seseorang dengan imannya sendiri, melainkan karena mendengar firman. Karena orang ini mendengar firman, dan maka lahirlah iman pada orang lumpuh itu, dan Paulus dapat melihatnya. Dia tidak memaksakan kesembuhan, dia tidak memaksakan iman di situ. Dia hanya memberitakan firman seperti apa yang dia beritakan, dan tapi dia melihat iman orang itu, dan dia katakan orang ini bisa disembuhkan. Nah, contoh ini Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca tadi yang saya tunjukkan kepada saudara, ini mengikuti yang telah saya bagikan di awal tadi di dalam Markus pasal 16, ya, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Oh, bukan tanda-tanda menyertai yang percaya. Cerita yang tanda-tanda mujizat mengikuti firman ketika mereka memberitakan firman, dan mujizat terjadi dalam Galatia 3 ayat 5 tadi. Mujizat terjadi oleh karena mereka mendengar firman juga. Ya, jadi iman datang dari pendengaran. Tanda-tanda ajaib mengikuti firman. Katakan amin. Tanda-tanda ajaib mengikuti firman, dan iman datang dari pendengaran. Bahkan dikatakan, tetapi apa yang kupunyai, kata Paulus, ya, kata Petrus maksud saya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang terjadi? Petrus sedang memproklamirkan firman Tuhan dan nama Yesus. Jadi proklamirkan nama Tuhan, proklamirkan nama Yesus dalam hidupmu. Hanya itu yang diperlukan dalam cerita-cerita kesembuhan yang kita perhatikan. Dan dalam beberapa kasus juga terjadi seperti itu. Memang case per case berbeda, tetapi inti daripada pelayanan kesembuhan adalah di mana kita mendengar firman. Jadi sebaiknya kalau kita bisa memungkinkan, ya sangat memungkinkan, sebelum kita mendoakan orang sakit, ya kita kasih tahu dia firman. Sampaikan firman Tuhan kepada dia. Atau jika dia menemukan firman Tuhan, mari bersama-sama. Firman Tuhan apa yang kau percaya? Come on, kita sama-sama memiliki iman untuk mempercayai firman itu. Dan kita doakan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Amin. Jadi kata-kata kita keluar, firman Tuhan keluar dari mulut kita berdasarkan firman yang membangkitkan iman kita. Karena kita mendengarnya, karena kita
Membacanya karena kita mendengar terlebih dulu. Karena kita membacanya, kita mendengarnya terlebih dulu, lalu kita membentuk suatu iman dalam diri kita, lalu kita mulai memperkatakannya, dan kesembuhan itu terjadi. Katakan amin. Amin. Saya tutup dengan bagian ini. Saudara dengar baik, perhatikan. Keselamatan dan kesembuhan bekerja menurut prinsip yang sama, karena mereka adalah bagian dari penebusan yang sama. Buka ayatnya, Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kesalahan itu dalam terjemahan yang lain juga dikatakan adalah dosa. Dia yang mengampuni segala dosamu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi tangkap ini baik-baik. Resapi ini baik-baik kalimat ini. Bahwa keselamatan dan kesembuhan bekerja menurut prinsip yang sama, karena mereka adalah bagian dari penebusan yang sama. Saya katakan itu adalah satu paket perjamuan Tuhan. Kalau kita bicara tentang Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, kalau kita baca lagi tentang khotbah saya tentang pengampunan, kita diampuni bukan karena pengakuan kita, tapi kita diampuni oleh karena darah Yesus. Matius 26 ayat 28 jelas mengatakan. Yuk kita buka lagi Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Jadi kalau saudara diampuni oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus. Yuk, yang yakin. Jadi saudara, kalau dosamu diampuni oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus, bukan oleh karena kau mengaku. Apakah tidak penting mengaku? Penting mengaku supaya melegakan hatimu, melepaskan rasa bersalahmu. Tetapi bukan karena engkau mengaku dosamu, engkau diampuni. Tetapi semata-mata hanya karena darah Yesus, engkau diampuni. Kalau karena didasarkan oleh karena mengaku, kalau kau lupa mengaku, kalau kau tidak ingat mengaku, ketinggalan mengaku, satu mungkin ketinggalan, ya sudah selesai, kamu masuk neraka. Tidak mendapat pengampunan karena lupa satu pengakuan dosa, ya kan? Jadi dasari pengertianmu, kesembuhan yang kau terima, pengampunan yang kau terima, maksud saya, itu didasari oleh karena apa? Karena darah Yesus. Amin. Jelaskan, ingat nih ayat ini baik-baik. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku dan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini dia, darah. Satu paket, ya. Saudara, kita mengambil perjamuan kudus tidak cuma satu-satu, tidak cuma ambil anggur saja atau roti saja, tapi satu paket. Jadi Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kembali ke Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3 sudah? Nah, Dia yang mengampuni kesalahanmu, berarti berbicara tentang darah kan? Anggur kan? Betul? Oke, yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Bilur itu apa? Bilur terjadi di mana? Di dalam daging. Oleh karena kulit Yesus yang terluka, yang tercabik-cabik, engkau sembuh. Ini bicara tentang roti tubuh Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi ini prinsip ini betul-betul saudara pahami, betul-betul menjadi iman dalam dirimu, ya. Dan saya ulang kembali, keselamatan dan kesembuhan bekerja menurut prinsip yang sama, karena mereka adalah bagian dari penebusan yang sama. Amin. Ya. Kita tidak bisa beriman untuk menyelamatkan orang lain agar masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Kamu bisa beriman untuk orang lain untuk supaya dia masuk ke dalam kerajaan Allah? Bisa apa tidak? Tidak kan? Tidak bisa. Itu adalah imannya dia. Saya ulang kalimat ini. Kita tidak bisa beriman untuk menyelamatkan orang lain supaya orang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Gak bisa. Orang itu masuk ke dalam kerajaan Allah bukan karena imanmu, tapi karena iman orang itu sendiri. Dulu pengajaran yang kita terima, kalau masih kecil iman orang tuanya, ikuti iman orang tuanya.
Nggak ada, itu iman masing-masing aja. Kalau masih kecil, kalau dia bayi, bukan karena iman orang tuanya, karena dia belum mengerti dosa, ya dia tetap diselamatkan aja. Bukan karena iman orang tuanya. Kalau ikut iman orang tuanya, masuk neraka dia. Iman orang tuanya berdosa. Saudara ngerti maksud saya? Iya kan? Ya kalau orang kecil ya iman, semuanya karena iman itu. Nggak ada yang iman-iman orang tua. Nggak bisa nopleng-nopleng iman orang lain. Ya imanmu, kalau bercanda keselamatan, ya imanmu sendiri aja. Amin. Kalau masih kecil, ya itu karena dia, yang tadi saya katakan, dia belum mengerti tentang berbuat dosa. Karena dia masih tidak mengerti tentang dosa. Katakan amin. Amin. Nah jadi, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Kita dapat berdoa, membagikan firman, ya, mengasihi orang itu dan mendorong mereka, tetapi kita tidak dapat menyelamatkan mereka. Gak bisa. Mereka sendiri yang harus percaya dan menerima karunia kebenaran itu. Kita bisa berdoa saja, bagian firman, share firman, injili mereka, tapi untuk memutuskan selamat atau tidak bukan karena iman kita, imannya dia. Karena dia mendengar firman, oh imannya bangkit, yes aku mau, aku percaya Yesus, selamat dia. Oke, ini bagian percaya, bagian yang mengampuni kesalahan. Kemudian bagian yang kedua adalah begitu pula dengan kesembuhan. Karena satu paket. Jadi pengampunan, keselamatan, dan kesembuhan satu paket. Nah begitu pula dengan kesembuhan. Beberapa orang siap menerima kesembuhan dengan mudah, tetapi yang lainnya tidak. Betul atau tidak? Ada orang yang mudah sekali menerima kesembuhan, tapi sementara yang lainnya tidak mudah menerimanya. Artinya apa? Iman orang yang melayani dapat menciptakan suasana bagi si penderita yang menciptakan suasana bagi orang yang sakit untuk menerima itu, menerima kesembuhan. Tetapi tetap harus ada hati yang terbuka dan bersedia menerima kesembuhan dari pihak orang yang sakit tersebut. Jadi prinsipnya sama. Orang diselamatkan bukan karena iman kita, tetapi karena imannya dia. Kita hanya bisa memberikan jalan bagi dia dengan memberitakan firman. Demikian juga dengan kesembuhan. Kesembuhan juga sama prinsipnya. Kita bisa memberitakan saja. Hari ini saya sedang memberitakan firman kesembuhan bagi saudara. Dan saya membuka jalannya. Saya percaya, saya tadi mengatakan, saya beriman bahwa kita pasti sembuh. Itu iman saya. Bagaimana saudara menerimanya? Amin. Bagaimana saudara menerimanya? Saudara menerimanya, saudara bersedia nggak menerima kesembuhan itu? Ya, jadi saudara terbuka nggak hatimu untuk firman itu? Bagaimana engkau memutuskan bahwa engkau percaya tidak dengan firman itu? Makanya saya selalu mengatakan, ini betul-betul rema yang sangat powerful yang saya dapatkan di akhir-akhir tahun 2025 kemarin adalah, jikalau engkau memiliki iman bahwa engkau selamat masuk surga, oke? Karena dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus mengampuni dosamu dan kesalahanmu. Seharusnya iman yang sama juga engkau harus pakai untuk percaya bahwa jika engkau sakit pasti sembuh. Karena itu satu paket. Ada di sini. Tubuh, darah dan tubuh Tuhan. Jadi kalau memang engkau, ya memang kayak saya katakan tadi, kita sakit dan itu tidak bisa kita hindari dan pasti akan mengalami sakit. Ya. Saya sudah jadi pendeta, saya sudah deklarasikan firman, tapi ada aja waktu-waktu memang ingat Tuhan tidak pernah kasih penyakit, itu semua terjadi oleh karena kelalaian kita. Ya begadang malam-malam, tidur larut malam, sudah dibilang dokter itu bisa menyebabkan nanti ginjal, ya bisa jadi gagal ginjal, atau tensi naik, gula darah bisa tinggi. Tetap aja kita lakukan. Lalu kita sakit. Tuhan, apa engkau memberikan penyakit kepadaku? Tadi bilang tuh, Tuhan itu kan memberikan akal, betul? Tuhan itu memberikan pengetahuan buat manusia. Saudara percaya itu? Dan akal, pengetahuan yang diberikan Tuhan pada manusia adalah menemukan, memahami, mengerti tentang sistem metabolisme tubuh manusia ini. Dan mereka mengetahui kalau kamu seperti ini, kamu akan terjadi seperti ini. Jadi Tuhan sudah kasih tahu saudara. Tuhan sudah kasih tahu kita melalui siapa? Melalui dokter, melalui ilmu medis. Bahwa tubuh kita ini, metabolisme tubuh kita ini seperti ini. Dan itu berbahaya bagi hidup kita. Jadi jangan coba-coba untuk mencobai Tuhan. Amin. Tapi yang pasti saya yakin, saya jamin, garansi pada saudara, saya kasih satu keyakinan bahwa kita pasti sembuh. Itu yang saudara harus yakini.
Dia datang, tiba-tiba dia datang tidak diduga, tapi yakinlah pasti sembuh. Nah, beda cerita kalau saudara pengen memang mau mati. Sudahlah Tuhan, capek aku udah apa? Bayar hutang nih. Atau apa saja, saya hanya bercanda ya. Oke Bapak Ibu, amin. Jadi hari ini saudara bisa memahami, mengerti tentang prinsip kesembuhan, bahwa semuanya dimulai dari mendengar firman dan tidak tergantung pada iman seseorang yang mendoakan, tetapi kolaborasi antara iman orang yang mendoakan dan iman kita yang mendengarkan, yang didoakan, yang sakit atau kita yang sakit. Itu harus saling bertemu dan terjadilah kesembuhan. Pertanyaan saya, pernah nggak saudara mendoakan orang dan saudara tidak terlalu yakin dia sembuh? Pernah nggak? Pernah nggak saudara mendoakan orang sakit, saudara tidak terlalu yakin orang itu sembuh? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah, saya juga pernah. Waduh, kanker ini. Waduh ini, saya nggak terlalu yakin. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya selalu kalau setiap kali saya mendoakan orang, saya percaya orang itu sembuh. Karena saya mengerti firman Tuhan, saya mengerti prinsip ini. Nah sekarang bagaimana berkolaborasi dengan orang yang itu. Bahkan kemarin saya berdoa untuk untuk kehidupan kembali buat Indo Alma. Betul Bapak Ibu. Saya masuk ke ruangan, saya sendiri hanya dengan dia, saya berdoa, bangkit dalam nama Yesus, saya melatih iman saya. Bangkit, tidak bangkit. Amin. Tapi saya yakin, maksudnya saya percaya itu, bahwa kesembuhan itu adalah hak kita dan milik kita. Amin. Yesus berkati.